Halo dan selamat datang di Gagal Paham. Bersama saya Tuna. Saya Awi. Episode kali ini kita akan membahas yang related sama sesuatu yang lagi menggemparkan kota Jogja. Wih, Covid di Jogja sih. ada kepala. Enggak. Enggak. Kayaknya nggak goyang. Ya. Nggak goyang. Jadi apa ya? Yang lagi menggemparkan itu adalah viral itu kayaknya kurang tepat, menggemparkan. Karena kalau viral itu sesuatu yang beramai-ramai terinfluence orang lain juga berjalan Dikaulah. menular Apa? Viral. Lebih jauh. kelakuannya kayak viral. Ya dong. Jadi Apa nih? ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, tragedi daycare brutal. Daycare brutal. Karena daycare itu tempat penitipan bayi ya. Bayi. Balita. Lebih ke balita. Ya. Iya. Bayi di bawah 5 tahun. Bayi di bawah 5 tahun. Iya, bayi juga dipakai. Enggak, balita singkatan dari bayi di bawah 5 tahun. Balita bayi di bawah 3 tahun. Batuta, Itu explorer Batistuta. Batistuta pemain sepak bola. Jadi ada kasus nama ininya apa ya? Kok aku juga lupa. Little Aristri apa ya itu. Biar nggak salah. Aisyah. Tapi Aisyah baik. si Bandung. Little dia. Ini kita jadi mau Little promosikan. Ares ini biar orang nggak kesini, biar orang Ke situ juga udah ditutup. Saya juga sih. Little Aresa. Aisyah. Tempat daycare-nya namanya itu. Iya. Aisyah. Di Umbelarjo. Oh, Umbelarjo. Umbelarjo itu mana? Dekat banget itu. Wah, tempatmu ya. Wah, aco ya. Jadi Jangan-jangan kamu itu nih aktor di balik layarnya. Polisi ada yang belum ketemu. Tadi ada tukang komen itu. Itu apa? Dia tahu jadwal podcast. Jadi kasusnya ini, jadi di penitipan ini bayi-bayinya tuh dalam tanda kutip disekap ya, jadi disekap, Dibungkam double berarti dibungkam disekap lagi. disekap. siapa tuh malah tiga tahanan gitu. Emang lagi militer apa gimana? Nah, rezim ini lagi suka nangkep-nangkepin. Waduh. Gitu loh. Somainya Kan sama itu. Nah, kita dari sejauh saya Nah, tapi kan orang-orang pada ada buku-buku di sosial media tuh yang lah kenapa sih harus daycare, padahal kan nggak semua orang punya, untuk zaman now ya, orang udah kedua orang tuanya kerja aja masih pot-potan gitu kan. kesulitan finansial. Rezim zolim aja. Benar-benar itu nanti dikasih sama itu kesini Di seluruh dunia kayak gitu Iya, ya sih. lagi plastik parah gitu. Suami istri semuanya kerja dan kesulitan Iya kan, nggak kayak zaman dulu gitu loh. banyak aja. Gitu. Kenapa harus daycare? Ya Karena sih harus dititipin ya. Karena kalau ditinggal di rumah sendiri lebih tidak aman, karena tidak ada pengontrol. Orang bayi balita gitu nggak bisa ditinggalin duit gitu, coba suruh cari makan sendiri nggak bisa ya. ini duit udut gitu ya. Sudah bisa makan biasanya. Apalagi di kota-kota besar kan juga rawan penculikan anak juga, jadi Oh iya ya, ini Jogja bukan kota besar. kota besar. Oh, rawan juga Jogja. Nggak tahu kalau rawan apa enggak, tapi sudah tidak seaman dulu. Ya juga sih. Kan Jogja orangnya GG itu ngelewatin bayi Tapi kan GG. banyak bukan orang gitu. Iya, sekarang Oh, lebih banyak. iya. Karena
Tapi itu dari kasus ini itu tuh kayak aku tuh menyadari satu hal. Orang-orang sakit jiwa itu kalau bikin sesuatu usaha itu bisa benar-benar goblok Ntar dulu. gobloknya. Apakah yang pemiliknya ini sakit jiwa atau dia nggak bertanggung jawab? Ini sakit jiwa yang aku maksud ini lebih ke bukan definisi secara psikologi klinis gitu, lebih ke sakit jiwa umpatan orang Indonesia gitu, orang-orang yang dianggap Nggak punya otak, otaknya nggak dipakai. ditinggal gitu. Oh, udah digadein, kayaknya udah digadein untuk judul deh. Iya, bahas pemerintah lagi, pemerintahnya kayak gitu. Aduh, Ya, oknum pemerintahan juga otaknya banyak digadein. ini juga sih ya. Dijual ke setan. Setan aja nggak mau. Setan aja sembah sujud sama orang oknum Kayak gitu. Bisa kalau setan datang gitu lah, halo senpai gitu. udah ya itu lagi, mereka minder setan ngerasa. Kalau ini ketemu mereka tuh kayak gini jalan kayak gini jadi masalah gitu. lewat banget. Aduh, udah gak masuk akal. Kan ini bukan kasus yang satu, jadi banyak kasus serupa gitu yang entah disiksa lah, dipukulin lah Ntar dulu, itu di daycare yang lain. daycare yang lain. Jadi ya ini kan karena viral, karena terungkap dan heboh gitu di sosial media. Tapi sebelum ini banyak kasus-kasus serupa daycare atau tempat penitipan ini yang melakukan hal-hal yang bejat lainnya. Bahkan ada yang sampai pelecehan tuh banyak. Jangan nggak dicek. Apa sampai aja. Tuh nggak berani ngomongin itu. Ada ini ya pembisu ya di sini. Banjir. Maksudnya kan di yayasan pendidikan nggak cuma itu kan. Jadi seperti Ya bahkan sampai sekolah. itu sekolah. Jadi ya itu kayak orang-orang tuh sakit gitu. Dan bingung juga kayak mana cara ngefilternya. Kan beberapa saran tuh kayak ya udah cari daycare yang ngasih akses CCTV. Ya kalau pas ketemu yang CCTV, kalau dia di blind spot, Iya. Maunya di sidak gitu ya mungkin ya caranya. nah aku nggak tahu ya pendirian daycare itu izinnya itu apakah ketat atau enggak, atau setiap ini bisa diriin daycare aja. Soalnya tiba-tiba ada aja kalau di tempat. Iya, dan itu ramai banget kan, semua orang butuh daycare kan. Iya. Jadi nggak tahu kayak mana cara kontrol. Yang kontrolnya sih pasti harus dengan pengawasan pemerintah ya. Cuman maksudnya sampai sekarang ada regulasi untuk ngatur itu. Dan SOP itu udah kayak gimana. Biasanya daycare itu seharian dari 9 to 5 TV-nya. Ada yang sampai malam soalnya. Hah? Ya kan ada ya. Iya, kadang kan ada yang dari jam 10 sampai jam 8. Karena ribet banget ya namanya bayi, kamu yang punya bayi enggak sih. Aksotai aja. Itu sih nggak ribet ya. Dimakanin, maksudnya bukan bayinya Bayi yang makan. Iya. Dikasih makan. Mbak udah ngaku. Dikasih makan. Lady yes. Bayi dikasih makan pertama, habis itu belum ya kan, belum kencing, BAB, belum suruh tidurnya, ribet banget itu baru satu bayi. Misalnya yang peminatnya banyak banget 10 bayi 100 bisa sampai 100. Iya bisa speaker itu gila. Sampai satu orang ngurus 10 bayi, itu kan hampir impossible gitu. Ya yang ini kan yang di kasus ini kan ada 100. Ya.
Ya, maksudnya untuk mengurangi keribetan mungkin disekap sama dibungkam kan. Ya itu karena nggak diatur oleh regulasi kan. Oh, bener banget. Gak ada SOP yang Kalau jelas. kapasitas ruangannya ini sebenarnya kan bahkan satu ruangan berapa kali berapa ya? 20 orang. Iya juga sih ya, butuh ruangan juga nggak? Iya, Nggak cuma tenaga manusia doang, fasilitas juga, belum logistik, makanan, pokok segala macam. Ribet banget itu, gila. Ribet tapi menguntungkan Wah itu banget kalau apalagi memangkas. karena ada yang dia harian, bayarnya tuh hariannya tuh bisa ratusan, Mas. ratusan orang kan. Apalagi kalau overtime kan, Oh udah. overtime itu bisa ratusan gitu ya, kaliin aja misalnya 10 bayi aja udah berapa itu satu hari ya. Ini untuk orang-orang yang gila cuan sih selain SPPG sih ya cukup cukup Iya, yang kayak gini kan tergolong murah gitu kan, makanya pada jadi bensin di 1 juta memang. Ya dikali 100 aja. Anjir. Habis itu dipongkos Per bulan. dipangkas ini ya biaya operasionalnya sih. Kadang Gimana? Buka. ya nih kayaknya nih. Viewer kan ini kasih obat tidur. kasih obat virus. Ini yang tempat kriminal. Wah. Mana guys? Itu juga. Iya itu case itu Oh, ada case itu. Jadi ini tuh bukan case yang pertama itu di Indonesia, case yang kesekian gitu, tapi kata ya no viral no justice. Bilang sebenarnya nggak sesuai regulasi. pemerintah tuh mendukung, pasti ada bantuan dari pemerintah nggak kalau misalnya punya anak itu, ada bantuan nggak sih sebenarnya? Kan pemerintah butuh pekerja ya, kalau pekerjanya ini Ada bantuan, tapi pemerintah Jepang itu ya, sama pemerintah Korea. Ada bantuan. iya kan, soalnya ayah ibu bekerja, kalau punya anak kan terus pekerjaannya jadi 19 juta lapangan pekerjaan aja. Maksudnya kalau aja. kalau bantuan gitu kan tetap tergantung regulasi negara. Bahkan kalau misalkan di China pun nggak cuma Indonesia ya, ketambahan bayi lebih dari 1 malah banyak tunjangan yang dicabut, kan dibatasi kan, Iya, malah kan iya, yang banyak satu privilege yang keluarga, ini ya. satu keluarga satu anak gitu ya. Kalau ketambahan 1 anak lagi. Kita kalau kayak Cina kan problemnya kan waktu itu kan karena overpopulasi, jadi mereka memperlakukan itu untuk sekarang mereka pusing karena Malah populasinya decline populasi anjlok. Ya tergantung ininya sih kalau masalah. Tapi kan katanya orang Indonesia, maksudnya di Indonesia butuh pekerjaan, bukan pekerjaan sih, industri gitu kan. Mau digalakkan atau butuh apa? Butuh pekerja orang kita juga. Iya, maksudnya industri apa yang butuhkan? Kalau misalkan cuma masuk di pala tujuan, Industri apa? iya, Masuk di pala dulu. nggak jadi masuk. Industrinya nggak ada, yang butuh siapa nih? Kalaupun ada industri yang mau invest gitu, kerjanya banyak banget sih. Bahkan ada yang pernah saat punya bandara. Aduh. Kayaknya kacau banget. Podcast kali ini. Siomay, Obrolan siomay. coba. Kita kan siomay nih. Itu orang fitting gitu. Iya, bisa-bisanya tega gitu. Lah sekarang bukan masalah tega nggak tega, itu berarti kan nilai kompas moral dia udah berantakan. Kita ngomong bisa-bisanya tega itu kan berdasarkan perspektif kompas moral itu. Mungkin dia udah hancur. Mungkin dia Sama ini nih ya Pak, problemnya nih sama kayak kita nih ngomongin
kalau kita ngehujat orang korupsi nih, nanti diazab, nanti di ini, tungguin aja ya. Orang mereka nggak percaya itu. Mereka Nah, gimana? Kalau mereka nggak percaya itu. Iya, itu korupsi aja. Iya, Kurang kompas apalah gitu. kontes moralnya apa coba kalau kayak gitu? Itu mereka kita ngomongin nanti ada pengadilan setelah kematian. Orang mereka nggak percaya itu kok. Hampir tiap menteri agama itu korupsi. Padahal agama ya. Iya, maksudnya kalau misalkan perspektif kompas moral kan ke situ Iya. kan bisa. Iya. Hampir setiap menteri agama itu kejaran korupsi. Iya. Mereka nggak percaya azab kalau kayak gitu tuh. Ya maksudnya kalau referensi ke situ ya yang begitulah berarti yang di bawah. Itu yang dicontohkan oleh yang kamu bilang tadi, pemerintah ataupun negara gitu kan. Yang menggait kompas moral aja begitu. Iya. Yang melakukan sesuatu berdasarkan moral ya. Gak punya moral. Ya, menteri agama terakhir ini belum diganti korupsi sebelum sama aja. Jadi nggak bisa pakai pendekatan itu untuk menyadarkan hal yang begitu. Orang mereka nggak percaya itu. Ya kepercayaannya kan nggak percaya itu. Selalu kontradiktif nih ngomong kalian. Kalau percaya, ya berarti nggak percaya gitu. Ya nggak percaya itu. Jadi ya sulit kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pakai treatment ya kayak gitu yang bisa dilakukan ya pengadilan manusia. Karena mereka nggak percaya itu. Walaupun mereka dalam tanda kutip mengaku beragama itu. Iya. Itu kalau di beberapa game MMORPG itu ya cuma title doang. Nggak ada nambah status apa. Gimana ya, aku bukannya ngerasa masa depan hancur ya, tapi kalau melihat berita-berita itu kayak gitu, orang-orang kayak nggak melihat orang itu orang lagi, nggak memanusiakan manusia lagi. Habis itu lihat banyak pemerintah juga isinya oknum-oknum kayak gitu. Sebenarnya itu orang yang kayak gitu tuh lebih banyak daripada orang yang istilahnya punya kompas moral, atau sebenarnya yang kompas moral ini, yang orang-orang punya kompas moral ini silent, apa istilahnya, silent majority atau gimana? Nah, kalau itu nggak tahu ya. Cuman kan karena itu yang dipertontonkan terus-terusan. Kan jadinya kayak ada subliminal effect gitu. Jadi kayak Malah terpengaruh ya. malah kayak udah biasa ya. Kita sekarang kayak beberapa hal yang sebenarnya negatif gitu, kayak ngomong kasar kayak gitu, dulu kita pasti ditabok gitu ya. Kompas moral kita ngomong hal kayak anjing segala macem gitu, itu kayak harus ditahan. Sekarang karena yang dipertontonkan hal-hal kayak gitu, kita kayak orang ngomong apa namanya, Cara ngumpat lah. yang ngumpat kayak gitu, orang apa namanya negur orang ngumpat pasti ngomongnya baik banget lu gitu kan, jadi udah bergeser. Iya, maksudnya ya, ngomong krisek aja sih sekarang seakan-akan ada kebenarannya juga. Malah dibelainnya gitu. Iya, malah dibelain. Jadi kompas moralnya kebalik sekarang. Iya. Konspirasinya adalah itu propaganda untuk merusak supaya kita mudah percaya. Rusaknya wes di situ sih sebenarnya. Itu kan ya
istilahnya kan kalau sekarang kan ya beneran sekuler gitu. Kayak agama sama perilaku tuh emang kepisah gitu. Jadi kayak agama tuh cuma apa ya, armor. Malah buat membenarkan perilaku yang Ah. lagi dicari ayat-ayat. Ya, agama dibuat pemasaran gak sih? Iya. Buat marketing, biar menarik. Jadi ya susah kayaknya. Pendekatannya tuh ya mau nggak mau harus kayak sekarang diginiin ya, diviralin kalau ini hal yang salah, jadi orang-orang tuh tahu ini salah, Ya, narasi. Tahu tuh, pembuatan narasi. ya kan. Ada beberapa konten kreator yang cukup oke kan udah mulai menggalakkan ini kan, Oke itu transgender. bukan yang itu jos gitu. Ah, Oke yang- iya ya oke. Ya, kita butuh narasi-narasi yang mengembalikan. Maksudnya, kalau orang-orang liberal nih, kok bukannya suka-suka kita ya? Liberal itu kan cara berpikir, pandangan untuk berpikir yang bebas, liberal itu bukan. Tapi kan bebas dalam konteks liberal kan bukan sebebas-bebasnya, ada tetap dia tidak mengganggu yang lain. Jadi mereka punya kekang untuk diri mereka sendiri kayak gitu. Itu kan liberal yang dimaksudkan. Kalau sekarang kan liberal yang kebablas. Free sex kan apa nggak ganggu orang lain, suka sama suka. Iya, tapi kan ini apa namanya, mengganggunya kalau dia suka sama suka oke, cuman kayak gitu ya udah. Tapi kan yang jadi masalah dia melibatkan misalnya nih pihak keluarga segala macam, anaknya, sekuens. Itu kan merugikan orang lain, bukan dia mengusik ketenangan orang lain. Nge-tweet, habis itu ya kayak apa share sosial media itu kan kayak membuat orang terpengaruh juga gitu. Itu kan juga untuk pembenaran diri juga, nyari temen, Dari temen dia. Jadi community. jadi komunitas. Jadi Nah. community shield. Dan itu jadi feedback loop, ya nggak? Jadi apa pengen nyari pembenaran, orang lain ngebenerin, terus kita merasa jadi lebih benar lagi, nyari pembenaran yang lain ternyata lebih benerin, terus jadi merasa yang paling benar gitu, ya nggak sih? Ini ya itulah yang terjadi di saat ini tuh. Ya. Jangan-jangan yang daycare itu juga punya community gitu. Wah aku punya ide kayak gini yuk kita nge-views yang satunya. Bisa jadi, Bisa aja. bisa jadi, bisa jadi. Ya maksudnya kalau yang case gede kan yang jelas punya community kan sih. Case-nya Jeffrey Epstein. Oh iya. Jadi kan agak mirip ya. Nah, itu malah saling menuntut gitu. Iya. Komunitinya kan saling menutup. Dan ya komunitinya yang orang-orang berkuasa lagi. Nah ini aja nih yang kasus yang belum lama ini viral, yang soal yang FHUI. Fakultas Hukum. Kalian tahu nggak sih guys? Ya grup chat Oh iya. Oh, yang PDF file. bukan, obrolannya tuh membaukan, ya tidak senonoh lah, ya, membayangkan yang enggak teman-teman kampus, bahkan dosen-dosen. Ya itu kan Itu komunitas mahasiswa. Iya. grup chat kan itu. Di grup. Sampai ada nyanyiin lagunya siapa? Nggak tahu ya. Si Erika. Nggak tahu. Itu viral juga. Erika. Erika tuh lagunya siapa? Erika tuh nama orang atau? Jadi kan sama orang. Ya kan, kalian harus ini deh. Itunya hancur banget sumpah. Jadi nyanyi tapi yang nggak senonoh begitu. Nyanyiin kayak mendeskripsikan Erika gitu ya. Itu. Aku sih kurang. Dan itu di acara kampus gitu. Hah? Gila ya, iya. Berarti kan dari instansi pendidikan pun sudah Nah, kacau itu.
Dan itu FH loh, Fakultas Hukum, yang akan menghasilkan orang-orang yang bakal ngebentuk regulasi. Peraturan ya Separah itu. juga ya. Itu FH. Eh, kasus-kasus yang nggak manusiawi di FK hampir banyak, beberapa kampus itu sudah. UI lah, Yang di Bandung kemarin jadi apa gitu segala macam. padahal mereka yang berhubungan magnetik badan orang. Iya, yang itu cuman ketika dokter itu kan cuman kamu dan pasien, nggak boleh ada CCTV di situ karena itu ethical, Ya, itu karena private kan. karena private. Jadi ya apa yang bisa mencegah itu cuman moral kompas ya. Kalau itunya udah rusak ya itu yang terjadi sampai saat ini, kacau sih banyak. Dan sekarang yang masuk ke FH itu, kalau mungkin yang dulu itu orang-orang yang memang punya passion dan dia punya kecerdasan yang tinggi untuk At least kecerdasan yang tinggi. untuk itu gitu. Sekarang kan enggak, jurusan kedokteran sekarang itu jadi jurusan yang kayak sesuatu yang punya privilege tinggi. Jadi orang-orang yang punya akses banyak bisa masuk. Kalau dulu dokter itu identik kita, sekarang belum tentu. Makanya iya benar. Itu punya duit. belum dari segi moralnya ya, dari Iya. segi kapabilitas ya, kemampuan ya. Maksudnya nggak cuma profesi dokter ya, tanda kutip. Sekarang kan maksudnya aparat juga. Itu kan yang penting aja duitnya gitu. Yang bawa siapa? Nah, aparat penegak hukum gitu kan. Iya, nilang Wakil orang, rakyat, Wakil rakyat. nilang orang tapi nggak tahu peraturannya kayak gimana, pokoknya kamu salah gitu. Ribet juga. ya kan itu masalah meritokrasi di Indonesia. Cuman problemnya kan meritokrasinya itu kan nggak ada. Kita hanya Dan orang mikirnya sekarang yang penting dapat duit, apa pun dia dapat duit gitu, terus nggak peduli emang peraturannya kayak gimana, nggak tahu, yang jelas udah dapat duit. sekarang justru peraturannya disesuaikan supaya bisa dapat duit. Di saat keadaan semuanya mahal. Karena gitu. Dan jadi masalah arti mana ya itu orang-orang sakit dikasih kekuasaan gitu ya. Kekuasaan yang maksud itu nggak cuma jadi pemerintahan ya. Dikasih kekuasaan itu kayak dia bikin perusahaan, itu kan dia punya kuasa atas bawahan-bawahan. Dia bikin daycare kan dia punya kuasa atas Itu kan kalau di konteks sejarah sendiri kan ada puisinya si Eren di Romuald zaman Eden, Rai dan orang kedua. Dan yang terjadi sekarang yang tidak begitu gitu. Kalau nggak punya moral kompas malah ya nggak Iya, dapat duit. iya. Iya, Karena memang. semuanya saling makan satu sama lain. Iya, duitnya kan berputar di situ. Dia nggak masuk ke situ ya, dia sudah. Jadi aku tanya nih, apa kayak sertifikasi itu tempat kesempatan buat korupsi ya nggak? yang terjadi kemarin ya. Nah, kayak daycare gini, kalau misalnya nggak ada SOP-nya gitu, terserah orang buka gitu, nggak ada sertifikasinya, akhirnya orang-orang yang nggak punya kemampuan yang melakukan daycare. Tapi kalau ada sertifikasinya, yaitu tadi muncul apa yang bawa siapa, habis itu bayar berapa supaya dapat sertifikat, itu Ya kan kan, jadi problema. itu kan karena kita saat ini terdoktrin kalau sertifikasi itu harus bayar. Kalau dia sesuai regulasi kan harusnya yang penting dia biaya administrasi tetap butuh karena kan harus ngejalanin itu administrasi.
Cuman kan yang sebenarnya yang susah di sertifikasi itu adalah dia netepin menuhin kriteria dalam sertifikasi itu kan. Nah itu kan yang saat ini kan karena semuanya pada bayar itu. Karena nomor kopasnya udah rusak tadi. Kalau sebenarnya nomor kopasnya rusak, dia sebisa mungkin ngebenerin ini. Ya, aturannya kalau nggak bisa ya nggak dapat. Dan yang terjadi kenapa jadi ini karena kan birokrasi ini panjang untuk ngurusin, harus ke sini dilempar ke sini dilempar ke situ, ya udah Ya, aja bisa bikin. by design dibikin. Bikin ribet ya. Iya, Bikin peraturan aja harus revisi. kalau misalnya cuman mau bikin daycare ngurusnya cuman ke sini satu tempat ini, tapi syaratnya ini harus dipenuhi kayak gitu, satu pintu itu doang gampang kan ngurusnya. Cuman kan ini kita aja nggak tahu harus kemana, ini kayak mana. Ya begitu. Ya itu problem meritokrasi itu tadi yang duduk di yang verifikasi juga siapa. Yang sertifikasi juga nggak punya kemampuan. Nah, yang penting ada dulu gitu. Aduh, ribet juga ya. Program-program pemerintah yang penting ada dulu yang bikin sertifikasi, nggak tahu yang sertifikasi siapa. Yang penting ada dulu. Ya itu kan yang paling kelihatan kan ya di MB yang nggak ada ahli gizi. Itu gimana coba? Iya, bahkan membuat statement beberapa kali nggak butuh ahli gizi. Ya gimana coba. Dan ya impactnya keracunan gimana, siapa yang tanggung jawab. Kan susahnya di situ gitu, dilemanya kan di situ. Karena kalau kita tinggal bahasanya inflasi panas. Kalau itu kan ada istilah yang dipakai oleh sekretaris negara itu kan, kita ini inflasi penambahan itu bukan inflasi, kita tuh inflasi orang yang ahli di pemerintah. Nah banyak ya Tapi katanya Gen Z itu mereka suka yang cepat gitu. Jadi ada ada kelompok yang dikasih beasiswa. Akhirnya mereka nolak. Gen Z ini nolak beasiswa karena pengen bekerja gitu, pengen langsung dapat duit, nggak perlu belajar. Itu benar nggak sih? Sebenarnya mereka itu kan cuma skeptis sama pendidikan saat ini, karena kan ya yang terjadi di kampus-kampus terutama di Indonesia ya, itu tuh nggak align sama kebutuhan industri. Tapi nggak ini juga, nggak kayak ada statementnya Kementerian Pendidikan Iya, itu katanya mau dihapusin aja. Ya fakultas bukan kayak gitu maksudnya, ya nggak lain kan, tapi kan untuk bisa dipersiapkan gitu. Saat ini kan ya terjadi di kampus-kampus itu nggak disiapkan orang-orang ini untuk berpikir secara industrial. Tapi juga industrinya juga nggak dipakai. Iya, industrinya juga nggak. Gimana mau sesuai kan? Kalau sekarang kan banyak yang istilah itu kan matinya kepakaran. Iya. Dimana influencer itu jauh lebih didengar. Ya. Ya udah nggak ada lagi pakar ahli apa. Nah, di Cina kan itu udah di ini ya. Jadi yang ngomong harus yang ahli. Iya. Ya benar kan tercermin kembali ke MBG tadi, nggak perlu pakar-pakar itu kan. Jalan aja gitu. Ngomong nggak punya dasar ya. Sekarang oke lah, kita dasar. kalau punya dasar, anggaplah kita orang ini bodoh semua gitu, anggaplah ya. Tapi kan sesuai keinginan masyarakat apa enggak gitu kan. Nah ini kan masyarakat ribut dibilang anti asing.
Ini bakteri aja bikin biofilm harus pakai korum, bro. Ribet ya. Itu di mikroskopik realm. mau bikin sebuah keputusan nih harus pakai quorum. Keputusan aja Harus kalau lebih banyak nggak setuju harusnya harus nggak memenuhi lolos. quorum. Ini banyak nggak setuju tetap Lolos. jalan. Bahkan diam-diam daripada quorum, ayo. Biar quorum nggak tahu, ayo. Tapi kan puppet master kita microwave. Berarti yang mempengaruhi orang-orang itu. Berarti banyak harus minum Yakult ya. Ya, berat perut. Pencernaan lancar. Kacau. Ya, separah itu sih sebenarnya yang terjadi. Cuma dari satu kasus yang doang kita deker mana-mana. Iya, maksudnya kan ya itu kasus itu nggak tiba-tiba ada gitu kan. Sebenarnya orang punya kuasa itu bisa merubah orang nggak sih yang tadinya idealis, kan banyak tuh Ada, politisi. bisa. Itu ada ininya, ada risetnya dulu tuh kayak Stanford Prison apa ya, eksperimen. Nah, biar nggak salah ya. Harus berarti ya. Iya. Ini orang yang punya dasar soalnya, nggak kayak orang-orang yang ngomong asal bunyi. Iya, Stanford Prison Experiment. Jadi itu dilakuin di 1971 di Stanford University. Jadi mereka ngesimulasiin antara tahanan dan sipir. Jadi selama 2 minggu. Jadi itu relawan yang sebenarnya bukan sipir, bukan orang biasa doang. Ada yang memerankan sebagai tahanan, ada yang memerankan sebagai sipir. Nah, eksperimen ini gilanya itu mereka itu yang berperan sebagai tahanan itu benar-benar di treat sebagai tahanan. Jadi mereka ditangkap dari tempat umum dan segala macam gitu, terus dimasukin di penjara itu selama 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu yang sipir ini yang nama mereka itu diubah segala macam gitu. Yang tahanan ini nama mereka tuh dijadiin kayak numbernya gitu, 01, 02, ya kayak tahanan lah. Hari awal itu masih aman-aman aja kayak gitu kayak. Tapi karena udah beberapa hari itu yang sipir ini makin lama makin beringas dan merasa kalau ini sipir. Sampai pada akhirnya itu di akhir eksperimen itu itu bahkan sampai harus dihentikan kalau nggak salah, karena benar-benar sampai brutal, penyiksaannya tuh sampai brutal. Di minggu kedua gitu, hari keberapa itu udah parah banget. Itu sampai yang orang tahanannya itu ada satu, itu ada yang catat itu bahwa mereka itu nganggap diri mereka itu sudah jadi tahanan gitu. Saking berubahnya itu environment, kekuasaan itu bisa merubah orang segitu. Itu cukup kontroversial Pak itu. Sampai sekarang itu dijadiin kayak studi yang dipelajari gitu. Stanford Prison Experiment. Tapi kalau kayak gitu kan nggak ada hubungannya zaman dulu sama zaman sekarang. Dan tadi kita ngomongin zaman sekarang secara finansial itu kurang apa segala. Ya kan karena ada kekuasaannya tadi. Yang kita tekanin kan orang kalau dikasih kekuasaan yang berlebih, nah itu udah berantakan. Iya, sama yang di bawah kan sebenarnya menjalankan mekanisme gimana dia bisa bertahan hidup. Gimana caranya?
kan kenapa yang kayak kekerasan seksual di dalam suatu perusahaan gitu ya, kalau dilakukan oleh bosnya itu susah di ini karena relasinya kan relasi kuasa. Dia bergantung hidup dengan pekerja di perusahaan itu. Kalau misalnya dia ngelapor nanti keputus dan di belakang dia banyak yang ditanggung, itu kan jadi susah juga. Semena-mena. Iya. Iya, kalau semakin ke bawah kan hampir nggak ada pilihan ya. Nggak bisa milih. Itu parah masuk juga. Solusinya komunis. Komunisme juga kan karena kekuasaan berlebih kacau jadi. Iya sih. Kan yang jadi masalahnya kan karena kekuasaan yang terlalu overpower. Makanya kan ada regulasi sebenarnya yang ngatur supaya kekuasaan itu berjalan semestinya. Di negara demokrasi kayak Indonesia kan ada triangle itu kan, eksekutif, legislatif, apa itu kan, yudikatif gitu kan, apa trias politika itu kan. Ini kan saling kontrol harusnya. Harus itu. Nah, sekarang saling kompromi. Kembali kalau berdua. Nah, itu. Terasa banget tuh itu ya di Kalimantan. Kalimantan sih. Yang semuanya keluarga. DPRD-nya. Tapi kan itu, ya itu sampai ya itu susahnya. Orang dia statementnya juga karena presidennya juga kayak gitu juga. Itu kan ya susah kan jadinya. Alasannya kayak gitu. Iya, ininya. Walaupun sudah minta maaf ya. Asal bunyi, Sultan nggak mikir. Tapi Tapi realitanya, karena ada yang nyontohin kan, ya sesuatu kan karena contoh. Maksudnya kalau orangnya pinter itu ya kita semua tahu lah, kan nggak usah diomong. Ya tapi kan itu Langsung kalau ngaligong aja sama presidennya. gitu kan. Bang, ini kan kamu kayak gini nih, aku juga pengen kayak gini. Selamatin dong. Gitu langsung, nggak perlu ngomong-ngomong. Nah, itu saya kan jadi saling melindungi kan. Ya itu trias politikanya nggak berguna jadi saling nutupin. saling nutupin. Ujung-ujungnya jadi kayak pemerintah lawan rakyatnya gitu ya. Pemerintahnya berkonspirasi gimana caranya menekan rakyatnya. Tapi rakyatnya juga bego. Rakyatnya tadi kayak sipir tadi merasa jadi tahanan beneran. Ya tergantung kalau dia yang buzzer. Smart dengan pinter memanfaatkan keadaan. Jadi susah. Benar-benar ya yang harus dilakukan sih ya. Kalau saat ini ada viral justice dulu ya. Iya, ini cuma Revolusi kan dimulai dari gerakan revolusi pemikiran, ngebenerin moral kompas dulu. Dan ya nggak bisa instan dalam 1-2 tahun, berapa tahun ya bertahun-tahun. Berpikir jangka panjang gitu, nggak yang instan kalau mau maju, kalau mau. Ya untungnya sekarang yang orang-orang bener ini nggak silent doang. Kalau dulu kan kita mengenalnya kan ya yang waras ngalah. Nah sekarang untungnya yang waras ini nggak mau ngalah lagi. Jadi Jangan itu yang waras ngalah itu upaya untuk menekan orang-orang nggak ngeyel gitu ya. nggak sih sebenarnya itu ya karena buang-buang energi sebenarnya. Oh iya, juga sih. Emang buang-buang energi aja ngurusin hal yang kayak gitu. Orang yang waras ya penting ngalokasiin waktu buat hal yang lain lah. Ngapain sih ngurusin itu? Nah, tapi kan sekarang jadinya orang pada nggak waras. Masih yang waras sih. Jadi yang waras pusing sendiri. Jadi akhirnya sadar mulai bersuara. Ya
demikianlah ini, nggak tahu lah ini kita selamat betul episode kali ngacot setahun berubah itu. Ya yang jelas kita Nggak, ingin Indonesia lebih maju lah intinya itu. pokoknya kita mau membuat orang-orang sakit ini sembuh lah. Kan mereka ini orang-orang yang sakit suka istilahnya tuh manipulasi gitu. Kita balik manipulasi tadi, yang waras juga ikut ngomong. Ya masa Indonesia maju, Masalah kita masa juga nggak ada nggak yang mau. Cuk, nah kita juga nggak waras. Aduh. Oke lah, demikianlah gagal paham episode kali ini. Saya Punta. Ya ui, Sampai jumpa. Bye bye. bye bye. Ini lagi